Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Adik. Alhamdulillah, sehat walafiat. Sudah makan siang semua? Belum, Pak. Kalau makan belum, Pak, kalau makan? Waduh. Ya, kalau ibunya enggak masak, ya masak sendiri. Iya, ini mau beli, Pak, mie ayam. Aduh, enak sekali mie Wah, ayam. enak sekali. Alhamdulillah. Beli di mana? Beli di mana? Di samping rumah, Pak, dekat rumah, Pak. Di mana itu rumahnya? Ponorogo, Pak, Jawa Timur. Kalau beli ke sana dari Jember ke Ponorogo berarti berapa kali apa ini ya? Apa namanya? Mie ayam berapa kali? Habis berapa kali kalau di perjalanan ini? Ponorogo ya. Ya di sini aja di Jember banyak. Oh iya, belum pernah ke Jember ya? Adik-adik semua ini ya? Udah, Pak. Udah semua, udah ngumpul ya? Udah ngumpul ke Udah pernah Jember? kumpul, Pak. Udah Yang pernah sebelah kumpul. belum, Pak. Ada yang dua belum ya? Ya sudah nanti. Nggak tahu nih, mungkin kuliahnya sampai kapan untuk online. Semoga, ya nggak tahu, semoga tahun depan nih, awal tahun bisa, semester depan ini bisa kuliah offline. Jadi bisa ketemu langsung apa ya? Kalau lewat online ini agak terbatas juga, juga apa namanya, nggak apa ya, nggak kenal gitu loh, hanya kelihatan dari fotonya, hanya seperti itu saja, nggak jadi kurang kurang afdol kalau saya ngomong kurang afdol. Ya mungkin Bismillah awal tahun depan bisa offline sehingga bisa kita ketemu, bisa ngobrol, bisa sharing juga. Ya kita saling berdiskusi adik-adik semua. Saya di sini bukan bukan apa ya, ya memang saya statusnya dosen juga ya, tapi di sisi lain juga manusia biasa. Mungkin ada hal-hal yang mungkin keliru ya, tolong dibenarkan. Kalau sesuatu yang salah ya tolong apa ya, kekilafan saya nantinya kalau memberikan materi yang mungkin tidak hanya materi ini, mungkin materi-materi yang lain yang sekiranya ada yang kekeliruan ya selalu dibenarkan. Karena memang saya sendiri manusia yang biasa aja. Oke, terkait dengan pengetahuan tur ini baru Bu anu ya, ini menyinggung kemarin ya saya nih. Saya sudah pertemuan kedua ini ya. Iya, Pak. Nah, pertemuan kedua ini terkait dengan kemarin saya ngebahas masalah pembuatan paket wisata. Pembuatan paket wisata ini saya kalau saya ini mungkin sekarang saya akan sedikit memberikan sebuah contoh ya paket wisata yang sudah saya buat. Jadi saya ini sebenarnya memang mungkin saya sudah cerita di sebelumnya. Saya buka dulu. Mungkin adik-adik sudah buka di NMP itu alamat webnya dua kapal pesiar yang memiliki paket yang sama. Jadi kebetulan memang saya kok lemot ya. Nih. Jadi ini saya share screen dulu. Jadi memang gini adik-adik, terkait dengan paket wisata, tur apa namanya ini terkait dengan mata kuliah ini, pengetahuan tour and travel sementara ini memang mengawali ya, hanya sifatnya memperkenalkan terkait dengan materi perkuliahan pengetahuan ya, hanya sebatas memberikan pengetahuan. Nanti di semester depan nanti akan ada peningkatan pembelajaran di situ. Jadi kalau ini saya ambil satu contoh, ini memang satu-satunya saya buat dulu. Saya memang dulunya kan di Pemda, jadi di Pemda itu saya membuat satu paket, tapi spesifik ya, spesifik khusus pada segmen pasar tertentu, yaitu segmen pasar saya itu adalah wisatawan kapal pesiar. Jadi tidak menyasar segmen wisatawan asing yang lain. Jadi saya menyasar segmen wisata khusus yaitu wisatawan kapal pesiar. Kebetulan kan memang saya di Probolinggo, jadi di situ ada pelabuhan yang memang berdekatan dengan Bromo karena
sebagai satu-satunya akses paling dekat dengan Bromo selain dari Surabaya. Jadi kalau kapal pesiar itu kan ada beberapa tempat yang dikunjungi di Jawa, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Probolinggo. Nah itu tempat-tempat itu memang memiliki daya tarik tersendiri. Kalau di Jakarta mungkin di kota tuanya berkunjung ke sana, tapi kalau di Semarang mungkin di Borobudurnya sambil keliling kota di Semarang, kemudian kalau di Surabaya di Trawulan, Museum Trawulan, ke Mojokerto atau mungkin di kota-kota di Surabaya atau kalau di Probolinggo itu biasanya ke Bromo. Namun ini kan ini terkait dengan kembali lagi saya sampaikan bahwa pariwisata itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu bagaimana orang itu banyak terlibat di pariwisata. Semakin orang itu banyak terlibat di pariwisata, kemungkinan besar bahwa pariwisata itu akan berkelanjutan gitu. Karena memang pariwisata itu dalam tanda kutip dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Semakin banyak orang itu terjun di pariwisata akan semakin tergantung dengan pariwisata. Jadi seperti itu dan otomatis mereka akan berusaha untuk mempertahankan. Ini sebagai salah satu contoh lah. Memang saya cerita di awal tahun 2011, memang ini paket wisata ini saya ciptakan di tahun 2011 di saat mereka itu gencar-gencarnya memasarkan Bromo karena memang destinasi utama di Jawa Timur itu adalah Bromo ya. Jadi mereka itu memang benar-benar concern menawarkan Bromo lah. Dalam kesempatan itu kita berpikir bahwa ternyata kenapa kok kita ini tidak diberikan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat, hanya dilewati saja, masa bisnya hanya melewati saja, masa kendaraannya hanya lewat saja, tidak memberikan manfaat apa-apa untuk masyarakat di Probolinggo. Jadi itu yang menjadi pemikiran. Makanya kita ini berusaha untuk memikirkan bagaimana sih peluang-peluang untuk diikutkan dalam paket wisata kapal pesiar, itu yang menjadi pemikirannya. Nah ini sejarahnya bahwa kita ini harus berpikir untuk masyarakat, bahwa masyarakat itu nanti diberdaya dalam bentuk apa saja, ini harus kita pikirkan. Dan insya Allah akan bertahan. Insya Allah sampai sekarang ini untuk paket wisata yang saya create ini masih bertahan dan ini terbukti masih masuk di websitenya salah satu atau beberapa kapal pesiar di dunia ini seperti ini. Windsor Cruise juga masuk di sini. Jadi bisa lihat, dicek sendiri. Di sini ada namanya. Kalau saya sebutkan ini adalah Probolinggo Highlight ya, Probolinggo Highlight ini. Jadi seperti itu, ini salah satu contohnya. Dan memang kita menciptakan sesuatu itu pada dasarnya dalam konteks melihat apakah ini layak jual atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah layak jual atau tidak apa yang kita tawarkan, itu yang menjadi. Ternyata memang ketakutan itu bisa terjawabkan karena memang dengan hadirnya pembeli pertama, yaitu pembeli pertama ini ya mungkin sekitar 5 orang pada waktu itu membeli paket yang kita buat ini. Dari situ kita tanyain gitu loh, maksud kita evaluasi apa sih paket-paket yang kita tawarkan ini, apakah memberikan kesan atau malah sebaliknya gitu. Itu yang bisa kita pahami bersama. Jadi membuat sebuah tour and travel ini bagian dari menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang harus dipahami bersama. Jadi saya bukan agen perjalanan atau tour and travel ya. Tour and travel memang menciptakan sebuah paket wisata namanya biro ya, menciptakan itu biro. Nah, kita bukan berperan sebagai biro perjalanan wisata, tetapi kita berupaya untuk berpikir untuk masyarakat. Ya apa sih masyarakat ini bisa berdaya dengan kehadiran wisatawan mancanegara yang kategorinya menengah ke atas. Jadi tingkat pembelanjaannya, tingkat pengeluaran wisatawan itu cukup tinggi di situ. Jadi itu yang harus kita sasar di situ. Nah, untuk bekerja sama untuk mensukseskan ini, kita harus bekerja sama dengan biro ya, atau tour and travel-nya. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu travel agent di Bali, namanya Destination Asian, yang memang Destination Asian itu memiliki kebebasan untuk memasarkan paket-paket ke kapal pesiar di dunia. Jadi seperti itu. Nah, ini memang proses panjang selama 1 tahun agar diadopsi menjadi paket wisata yang memang
reguler ditawarkan di kapal pesiar, prosesnya panjang. Saya hanya buat satu ini, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai sekarang, dan ini memiliki manfaat yang sangat signifikan untuk meningkatkan langsung pemberdayaan masyarakat. Jadi seperti itu. Ini kalau dilihat dari ini memang paket dari kapal pesiar itu memang seperti ini. Apabila adik-adik mungkin mengecek di di mana Sibon, mungkin di Sibonnya juga adik-adik bisa mencek di Sibonnya. Mungkin ini ya. Mungkin ini. Jadi adik-adik bisa melihat ternyata paketnya sama. Cibon mungkin di Winstar Cruise atau mungkin kapal besar yang lain yang ke kota Probolinggo itu memiliki paket yang sama seperti ini ya. Ini Singapura, Semarang, Surabaya, ini Surabaya juga. Kemudian nanti kita lihat Probolinggo ternyata di situ juga ada. Nah, tapi memang harganya berbeda adik-adik. Kalau yang di Sibon ini karena memang kelasnya menengah, mungkin lebih banyak atasnya ya, bukan menengah lagi ya, tapi mungkin banyak atasnya. Jadi harganya itu relatif lebih besar ya. Kalau ke Bromo ini sekitar 339 US dollar per orang. Tapi kalau ke kota Probolinggo ini hanya keliling kota mungkin sekitar 209 US dollar ya, seperti itu grade-nya ya. Jadi Biro Perjalanan Wisata itu harus mampu menciptakan paket rute dengan durasi waktunya, kemudian menciptakan tempat-tempat yang akan dituju, kemudian juga meng-create harganya. Itu yang harus dipahami bersama. Dilihat dari berbagai pengeluaran yang mungkin akan dikeluarkan selama masa perjalanan. Selama ini kalau city tour ini sekitar 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1 lah mereka harus balik lagi ke pelabuhan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua paket yang di Probolinggo ya, Amazing Amon Bromo, kemudian yang satunya Probolinggo Alight. Jadi khusus di Sibon ini harganya memang berbeda dengan yang di Winstar Cruise. Kalau Winstar Cruise harganya sekitar 159, tapi rutenya sama juga dari Kelenteng, kemudian ke alun-alun, kemudian ke Gereja Merah, dan museum, kemudian pasar dan sentra batik itu sama rutenya antara Winstar Cruise, kemudian Sibon dan kapal pesiar yang lain. Jadi memang mereka saling memberikan informasi ya. Apabila paket yang kita tawarkan oleh Biro Perjalanan Wisata itu bagus, mereka akan pasti saling memberikan informasi. Artinya paket ini memang cocok untuk ditawarkan ke kapal pesiar. Jadi kapal pesiar yang akan ke Probolinggo atau ke Indonesia akan saling memberikan informasi, akan diberikan informasi terkait dengan paket ini. Jadi base pengalaman ya, base experience gitu. Jadi seperti itu. Pada awalnya memang kalau kita bertahun di 2011 itu paling sekitar mungkin hanya 3 kapal pesiar yang menawarkan paket ini, tapi 5 tahun berikutnya pengembangan cukup signifikan untuk peningkatan jumlah kapal pesiar yang menawarkan paket seperti ini. Jadi ini yang paling penting komen kalau kita bicara di website itu komen yang bagus, komentar dari pelanggannya yang bagus itu yang menjadi penilaian sehingga tour itu menjadi digemari oleh berbagai pihak. Jadi seperti itu. Makanya adik-adik harus berusaha menciptakan, sebenarnya tidak usah banyak-banyak paket wisata, mungkin 1 atau 2, tetapi berkelanjutan itu yang harus dipikirkan. Dan ini harus sebagai adik-adik sebagai tour operator itu harus mengawasi semuanya. Jadi memantau semuanya, memantau dalam artian memantau di destinasi wisatanya, memantau di orang-orang yang sebagai guide-nya, memantau sebagai kalau kita menggunakan becak wisata ya memantau paguyuban becak wisatanya, kemudian memantau di sanggar keseniannya, memantau di penyedia jasa makan minumnya, kemudian transportasinya semuanya dipantau. Jadi kita tidak boleh memantau dalam jarak jauh. Artinya cukup menyuruh orang, kemudian melihat oh ini sudah bagus, tidak. Tapi pariwisata itu adalah bagaimana kita terjun langsung ke lapangan, mengawasi, memberikan panduan agar namanya standar ya, SOP-nya, standar operasional prosedur selama menjalankan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak ada
bukan tidak ada keluhan, tetapi meminimalisir keluhan yang mungkin muncul pada saat tur itu berlangsung atau mungkin pasca tur itu berlangsung. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita adalah memberikan sebuah pemahaman bersama, tidak hanya kepada stakeholder kita, stakeholder ya namanya penyedia jasa bis, kemudian sanggar, kemudian paguyuban, becak, dan sebagainya. Itu stakeholder kita. Tidak hanya ke situ, tetapi kepada edukasi kepada wisatawan. Jadi seperti itu. Dan ini memang perlu proses yang panjang, tapi lebih baik kita nggak usah membuat banyak paket wisata, tapi kita nggak fokus, kita bisa mengawasi semuanya, tapi kita membuat satu atau dua paket wisata, tapi kita fokus di situ, bisa mengawasi aktivitas yang ada di situ sehingga minimalisir berbagai macam keluhan. Jadi seperti itu. Jadi paket ini mungkin masih kebetulan memang apabila kita lihatnya ini namanya kita ambil namanya cruisetimetable.com, ini memang referensi untuk jadwal kunjungan yang update ke kapal pesiar ke Probolinggo atau ke Indonesia khusus umumnya. Jadi seperti ini kalau di tahun 2021 mungkin kita awali dengan di bulan Juni. Jadi ada 2 kunjungan, di bulan Juli ada 1 kunjungan, di Agustus ada 2, di Desember ada 2 lagi. Jadi sepanjang tahun ini memang ada update sampai 2022 seperti ini. Jadi ini updating kunjungan, dan ini bisa berubah lagi. Mungkin di sebelumnya Maret ada nambahan lagi, karena memang kapal pesiar di dunia kan banyak yang ingin berkunjung ke Indonesia. Jadi mereka kalau Probolinggo otomatis menawarkan paket kecuali kapal pesiar yang dengan kapasitas 150 orang. Kapal pesiar seperti itu kapal pesiar adventure yang tidak menawarkan paket city tour. Mereka menawarkan paket adventure. Adventure-nya yaitu ke Bromo. Jadi hanya ke Bromo saja. Tapi kalau kapal besar yang isinya 4.000, kemudian ya sekitar itulah, itu menawarkan, atau 2.000 itu menawarkan paket city tour. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya ini adalah lebih banyak wisatawan berkunjung ke kota. Mungkin awalnya adalah lebih banyak berkunjung ke Bromo sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi pada saat perkembangannya ternyata memang ada perubahan, lebih banyak berkunjung ke kota. Mungkin saya nanti mungkin di kedepannya akan memberikan sebuah data-data terkait dengan data kunjungan ya seperti itu. Ini juga sangat penting sebagai adik-adik, sebagai pengetahuan untuk terkait dengan bagaimana menciptakan sebuah paket, karena adik-adik berperan nantinya sebagai tour operator ya, tour and travel. Sebagai tour operator itu yang menciptakan paket, menginisiasi paket, tentunya ya otomatis adik-adik harus berpikir seperti itu, bagaimana sekarang menciptakan paket-paket kreatif. Terlebih sekarang kalau UNWTO di Badan Pariwisata Dunia sudah menetapkan tema untuk pariwisata tahun 2020 ini untuk pengembangan wisata perdesaan atau rural tourism development. Jadi seperti itu. Jadi otomatis adik-adik mulai sudah berpikir bagaimana menciptakan paket-paket wisata yang berbasis perdesaan. Dan itu sangat menarik karena memang ada perubahan orientasi yang dulunya mungkin ke arah pantai atau mungkin ke arah tempat-tempat yang memang banyak didatangi oleh wisatawan, tapi sekarang orientasinya adalah ke alam. Karena perubahan paradigma ini harus disingkapi dengan peningkatan kebutuhan, peningkatan penawaran kita terhadap paket-paket wisata. Jadi kita harus mampu menciptakan itu sebagai adik-adik, sebagai berperan sebagai tour operator, harus mampu menciptakan paket-paket seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan adik-adik. Ya enggak apa-apa yang terlambat, dan enggak masalah. Saya enggak pernah memarahi kok. Yang penting jangan lupa absen ya, karena absen itu penting ya, Delia. Oke, ada pertanyaan silakan. Mungkin adik-adik sudah pernah buat paket wisata yang sudah dijual, silakan. Kalau mungkin kita bisa sharing, tidak ada masalah. Ayo, silakan.
Jadi ini bagian dari paket yang adik-adik nanti masukkan ke dalam website ya. Adik-adik nanti buat paket wisata sebagai tour operator nantinya ya minimal sudah berusaha lah. Minimal sudah berusaha untuk menciptakan atau melihat dari YouTube, video-video YouTube itu banyak sekali bagaimana membuat paket wisata, dan itu nanti adik-adik bisa buat sendiri, diciptakan, kemudian dimasukkan dalam akun websitenya masing-masing. Itu menjadi salah satu perhitungan saya nanti di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi mata kuliah ini juga sangat terkait dengan mata kuliah yang lain, karena memang pengetahuan tour and travel ini ya mengetahui peran dari BPW ini sebagai pembuat paket, agennya itu sebagai penjual paket, kemudian dibantu oleh pramu wisata atau guide sebagai penyambung lidah pada saat di lapangan. Jadi seperti itu. Itu pembagian peran saja, dan itu harus terafiliasi dengan akun websitenya dari semua, dengan akun Facebooknya, media sosial yang juga harus jadi satu paket di situ. Jadi saling keterkaitan. Jadi mata kuliah ini tugasnya bisa dimasukkan ke dalam websitenya sendiri semua. Di situ nanti mungkin ada buat menu utama yaitu paket ya, paket di bawahnya mungkin submenunya adalah paket wisata A, paket wisata B, dan seterusnya. Jadi itu sepertinya. Kalau mungkin adik-adik punya kemampuan di mendesain sebuah layer atau mungkin kayak desain membuat gambar-gambar itu tidak masalah. Itu bisa lebih baik lagi, mungkin satu lembar itu isinya sudah berbagi misalnya gambar tentang daya tarik wisatanya, kemudian jumlah hari, durasi waktunya, kemudian price-nya berapa. Mulai dari sekarang mungkin masih ngawali, tetapi hal ini sudah mulai harus terbangun, jiwa untuk membuat paket itu harus terbangun, karena nanti di perjalanan ke depan ini adalah ujung-ujungnya adalah adik-adik sebagai berperan sebagai biro perjalanan wisata. Seperti itu. Dan mungkin di kondisi yang sekarang ya otomatis masih belum optimal, tetapi nanti next mungkin tahun-tahun ke depan kondisi akan menjadi insya Allah akan lebih baik lagi. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Atau kan belum makan, ini jadi lemes semua. Atau saya tunjuk untuk bertanya. Siapa ketua kelasnya ya di sini? Yang jadi ketua kelas? Arka, Pak. Hah? Arka. Arka, mana Arka? Saya, Pak. Ya. Coba ditunjuk temannya 1, 3 untuk bertanya ke saya. Ya, Pak, itu Fikul mau bertanya, Pak, itu, Pak. Oh, silakan Viko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya Viko. Saya mau bertanya Pak, kalau misalnya untuk mau buat paket wisata itu kan Pak, itu hal-hal apa aja yang harus dipertimbangkan Pak? Ya, tak jawab dulu ya Viko ya. Oke. Ya. Jadi peran sebelum membuat paket itu harus diperhatikan adalah sisi kemenarikan, keunikannya. Apakah yang kita tawarkan itu memiliki aspek keunikan, unik ya, kekasan ya. Jangan sampai ada istilah gini, sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Jember misalnya, ya ternyata nemunya tampilan tari kayak gini misalnya. Alah, kenapa jauh-jauh ke sini? Di sana kan banyak. Ini jangan sampai muncul seperti itu. Jadi ada aspek keunikan. Ya, ini Fikul atau teman-teman yang lain harus menemukan keunikan itu. Keunikan dalam artian daya tariknya. Namanya daya tarik itu ya unik gitu. Apa yang membuat orang itu sampai jauh-jauh datang ke Jember. Misalnya kita ke Saung Angklung Ujo yang di Bandung misalnya. Itu kan unik ya. Dan itu sudah terkenal kemana-mana. Kita ya datang ke sana ya tidak merasa, memang di sana di tempat yang lain mungkin ya ada, cuma tapi nggak sebagus yang di situ kemasannya. Jadi sesuatu itu harus dilihat dari keunikannya. Tidak harus membuat sesuatu unik, tetapi sesuatu yang memang real, oh alamiah gitu.
ternyata memang itu bisa dijual karena memang aspek alamiahnya memang memiliki keunikan. Itu harus dilihat, makanya orang pariwisata itu orang yang berbeda. Orang pariwisata itu orang kacamatanya harus dibalik, bukan kacamata orang yang biasa. Dan bukan banyak ya adik-adik saya sampaikan, orang yang menginisiasi daya tarik wisata itu berasal dari background non pariwisata. Dan akhirnya pada saat berkembang mereka mengalami kesulitan, mengalami progres pengembangan mereka mengalami kesulitan karena memang tidak ada background di pariwisata sehingga mereka kesulitan itu ya. Ini peran pentingnya adik-adik untuk melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memang tidak bisa dilihat oleh orang banyak, kasat mata lah. Jadi kemampuan itu harus dikembangkan mulai dari sekarang karena memang masih muda, adik-adik harus punya celah-celah pemikiran yang berbeda dengan kita-kita yang sudah sepuh-sepuh seperti ini. Jadi itu yang saya inginkan. Jadi nilai keunikan itu harus ada, atraksinya ya, namanya atraksi itu ya. Jadi jangan sampai kita jauh-jauh, walau jatuh-jatuh, bayarannya juga mahal, malah kayak gini. Jangan sampai ya. Tapi kita harus, oh iya nggak apa-apa lah, sudah biar mahal, tapi luar biasa, kesannya bagus, menarik, dan sebagainya. Itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi harus dikemas dulu, dilihat, diperhatikan, dievaluasi kembali potensi yang kita tawarkan, apakah memang benar-benar ya diuji coba paketnya. Jangan lupa diuji coba. Bahwa misalnya anak-anak sekolah ke situ misalnya, sebelum dijual paketnya kita datangkan orang-orang atau temennya mungkin ya untuk mengevaluasi ya, kayak misalnya kita membuat kue, kita jual, suruh komentar gimana, jadi seperti itulah bentuknya, itu paketnya sama. Jadi kita suruh komentar, oh kurang ini, kurang asin, kurang apa, kurang menarik, kurang bentuknya, kurang bagus dan sebagainya. Itu bagian dari evaluasi. Oh ya nanti kita buatkan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu bentuknya. Kita harus melihat sesuatu yang menarik, yang berbeda. Mungkin orang lain tidak bisa melihat yang apa ya, yang sama dengan kita gitu. Kita berbeda. Gitu. Jurusan kita pariwisata itu berbeda karena melihat cara pandang kita itu berbeda. Seperti itu untuk melihat potensi. Jadi seperti itu Arka. Fikul. Iya Pak. Masih belum Kalau jelas? saya kemarin, kalau saya kemarin itu kan Pak, buat itinerary itu kan Pak. Nah, itu asas yang pertama saya tekankan itu kepada jaraknya. Jadi kalau misalnya habis dari sini arahnya harus sejalan gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya daya tariknya ya Pak, untuk daya tariknya itu mungkin pertimbangan yang nomor keberapa gitu. Jadi yang saya tekankan malah ke jaraknya. Jadi biar nggak bolak-balik, terus biar sejalan, searah gitu. Itu kalau sesuai dengan saya itu bagaimana Pak? Ya, jadi gini. Salah satu aspek penting pada saat kita membuat paket itu adalah aspek kelelahan, fatigue ya, kelelahan dari wisatawan. Salah satunya adalah jarak ya. Pertama jarak memang harus diperhitungkan sekali karena memang di situ nanti adik-adik bisa buat 4 kolom ya. 4 kolom isinya pertama nomor, yang kedua adalah durasi time of arrival ya, time of arrival, time kedatangannya. Kemudian kolom berikutnya adalah time of departure-nya, keberangkatannya. Yang ketiga adalah stop-nya, titik pemberhentiannya. Yang terakhir itu adalah ya keterangannya lah, informasinya ya. Dari situ nanti durasi, misalnya kita melihat dari durasi waktunya. Jadi kita memperkirakan ya, jarak itu misalnya orang wisatawan itu bisa memperkirakan, oh aku perjalanan darat sekitar 1 jam, itu bisa memperkirakan dia. Waduh pasti capek ya, butuh ngapain gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri. Jadi memang bukan dalam artian kita memang apa ya, di sisi lain kita juga harus memperhitungkan keberagaman objek yang kita tawarkan. Jangan sampai berlebih terlalu banyak. Jadi kegiatan kita padat 1 hari, kayak nggak bisa bernafas jadi. Jadi itu malah menyebabkan orang itu malah kecapean di jalan. Sepanjang perjalanan mereka capek karena berpindah-pindah. Belum ini selesai, ini pindah. Lebih baik kita sedikit tempat, tapi kita memiliki waktu space yang memang realistis ya. Misalnya ke pantai cuma 15 menit, ya nggak mungkin lah. Tapi mungkin dikasih waktu sekitar 30 menit untuk melihat pantai, duduk-duduk, menikmati makanan di situ, ya kasih tempat yang apa, space yang lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita ke museum, mengunjungi museum, masa kita kasih waktu 40 menit,
Museum aja mungkin 5 menit atau 10 menit udah cukup lah untuk melihat seperti itu. Jadi kita menyesuaikan durasi waktunya memang tergantung dari kebutuhan, makanya terus dievaluasi. Paket yang kita buat terus dievaluasi apakah yang pertama itu sesuai dengan jaraknya itu apakah memang orang itu yang ikut di dalamnya itu tidak merasa capek atau gimana. Jadi kita harus evaluasi terus. Paket yang kita buat kita harus evaluasi terus. Apakah memang dari sini cocok dari A ke B itu cocok atau mungkin harusnya dari A ke C aja lebih pendek atau mungkin lebih menarik dan sebagainya, atau mungkin masa kita ke pantai siang-siang bolong kan nggak mungkin ke pantainya kita ke sore hari dan sebagainya. Kita harus mampu berpikiran realistis juga ya sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Jadi seperti itu. Tentunya harus di paket yang kita buat adik-adik ya jangan sampai saklek ya, jangan sampai saklek artinya paket itu ini pas nggak bisa berubah lagi, nggak bisa, jangan sampai seperti itu karena ini kebutuhan dari konsumen, wisatawan, calon wisatawan kita itu harus menjadi prioritas. Tetap dikonsultasikan ke calon konsumen, calon pembelinya, Pak dari sini ke sini, dari sini. Jadi kita menjelaskan ya. Di bawahnya nanti diberikan deskripsi tentang tempat-tempat yang dikunjungi oleh kita. Nantinya seperti ini, gambarannya seperti itu. Misalnya hotel, kamarnya nanti dapat twin atau double bed misalnya. Hotelnya bintang berapa, itu dijelaskan. Jadi misalnya dari konsumen, Pak saya nggak pingin hotel ini, pingin hotel bintang 4 misalnya. Oh ya monggo silakan kita aturkan lagi. Jadi paket yang kita buat ini sebenarnya paket yang dinamis gitu loh. Nggak boleh kita harus statis, kudu ini, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita harus memaksakan sesuatu kepada konsumen karena itu kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Jadi seperti itu ya, Fikul. Mungkin kurang jelas silakan. Ya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Arka mungkin ada lagi? Ditunjuk temennya? Saya mau tanya, Pak. Oh iya, wes ketua kelas. Itu kan tadi sekarang kan mau memajukan wisata yang di Pak kampung ya, Pak. Nah, kalau jalan sendiri kurang enak itu solusinya gimana ya, Pak? Kan nggak nyaman juga, Pak, kalau mau di situ, Pak. Ya, benar. Beberapa ini saya memang keliling ke Bondowoso ya. Mungkin ada adik-adik yang di Bondowoso. Memang di situ ada beberapa tempat yang memang jalannya sulit sekali diakses. Artinya memang, aduh, kalau kita ke sana itu kayaknya udah capek duluan, sudah belum nyampe objeknya. Jadi seperti itu. Memang ini kendala ya. Kendala infrastruktur itu memang sangat dirasakan oleh wisatawan apabila berkunjung ke. Jadi memang kalau terkait dengan infrastruktur jalan itu memang kewenangan dari desa ya, untuk pengajuan infrastrukturnya melalui musrenbang atau mungkin dana desa itu bisa pengajuan lewat dana pengajuan seperti itu, pengajuan fisiknya ya. Dan kalau kita memang untuk mengatasi itu memang ya agak berat karena memang harus ada satu visi yang sama dengan kepala desanya. Jadi kepala desa itu harus satu visi, ayo mengembangkan pariwisata. Apa yang kurang? Pak, Bu, kami butuh jalan yang baik misalnya. Ya udah dianggarkan di musrenbang, pengajuan jalan berapa panjangnya, lebarnya berapa, sudah diajukan. Itu melalui musrenbang. Jadi itu tapi ada satu visi ya. Tapi kebanyakan ada beberapa kelompok sadar wisata dengan kepala desanya kurang akur sehingga artinya ya pengembangannya ya nggak maju-maju sehingga daya tarik yang ada di situ ya otomatis ya kurang bisa berkembang. Itu karena aksesibilitas sebagai salah satu bentuk ya, kecuali kalau di Taman Nasional ya nggak mungkin lah di jalannya di aspal ya karena memang Taman Nasional. Kalau kita ke Bande Alit, ke Meru Betiri ya kita jalannya makadam gitu. Memang untuk kepentingan Taman Nasional gitu loh. Jadi seperti itu. Karena memang bukan untuk kepentingan pariwisata, karena itu zonasinya bukan zonasi untuk pariwisata. Jadi seperti itu. Kalau di tempat-tempat pedalaman memang kendalanya diakses. Kita juga nanti ke kaki Gunung Ijen juga katanya juga untuk mencapai sana itu berbatuan yang salah satu desa di sana mungkin untuk mencapainya juga sulit sekali. Jadi perlu kendaraan khusus untuk mencapai. Jadi mau ke sana ya gimana gitu loh, kita nggak bisa wisatawan kan sulit itu diajak kecuali kalau memang jalannya udah bagus, kemudian di situ menarik sekali objeknya sehingga kasarannya ya dibelan-belani nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah gitu loh, kita jauh-jauh untuk kendaraan nggak masalah gitu.
Meskipun ke Ijen sendiri kan sudah mendunia karena memang meskipun itu rutenya sulit atau mungkin berat ya, medannya berat untuk mencapai, tapi banyak orang ke sana karena emang melihat Blue Fire, melihat sesuatu yang unik, yang berbeda. Itu yang menjadi ciri khas yang harus kita tawarkan. Jadi memang harus bekerja sama kayak. Jadi memang saya cuma berpesan kepada adik, pariwisata itu adalah kita tidak perlu apa ya, kita hanya bondonya komunikasi. Pentingnya komunikasi itu ke pariwisata itu adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang, karena yang kita hadapi adalah orang. Orangnya itu bukan hanya wisatawan, tetapi stakeholder kita, ya pelaku wisatanya, ya pemerintah sebagai pengelola yang mempunyai kebijakan. Jadi itu harus diajak kerjasama gitu loh. Jadi bagaimana lidah kita ini beracun. Saya katakan beracun dalam artian positif, beracun mempengaruhi secara persuasif agar apa yang ide-ide kita ini loh, ide-ide kita yang baik gitu loh, yang bisa direalisasikan oleh pemerintah, oleh masyarakat yang ada di situ, oleh stakeholder yang lain. Jadi seperti itu. Makanya peran komunikasi itu penting. Jadi silaturahmi, komunikasi itu penting sekali untuk pariwisata. Tanpa itu ya kita akan berdiri sendiri, kita akan pernah bisa bergerak maju gitu loh. Ya kita Pokdawes berdiri sendiri, tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah desanya setempat, ya jalannya akan terus seperti itu terus. Jadi saling memberikan manfaat, keuntungan, ya entah itu dalam bentuk bumdesnya, entah itu dalam bentuk pekerjaannya, apa sumbangsih pekerja di situ, atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi seperti itu, Arka. Iya, Pak. Bisa dipahami atau masih kurang jelas? Bisa, Pak, insya Allah. Ya. Oke, ditunjuk lagi satu, Arka. Ini, Pak, Ruth mau bertanya, Pak. Oke, silakan, Ruth. Saya ingin bertanya, kira-kira sasaran dari paket wisata ini siapa aja ya, Pak? Kan kalau misalnya buat paket wisata kan ada banyak kalangan kan, Pak. Itu bagaimana kalau buat paket wisata bagi orang yang kayak orang yang mungkin agak lebih kayak pengusaha gitu kan, Pak, kayak pengusaha, selebritis, terus kayak selebgram, nah itu gimana, Pak? Ya, jadi gini, kalau itu kan semua request ya, semua by request, atau memang kalau mereka tidak merequest sesuatu, kita menciptakan sendiri. Tapi kita membuat paket wisata yang secara umum, secara global, tentunya kita sudah punya paket wisata yang secara reguler kita jual, ya oke, sudah biasa. Tetapi spesifik untuk orang-orang seperti ini, pengusaha, orang selebriti, selebgram, dan sebagainya, YouTuber, itu kita tempatkan objek-objek memiliki sisi kemenarikan. Mereka nggak suka sudah namanya pantai yang umum dikunjungi, sesuatu yang sudah biasa dikunjungi, tetapi mereka menikmati sesuatu yang unik, yang memang tidak difikirkan sebelumnya gitu loh. Mereka nggak suka tempat-tempat yang umum, tapi mereka menikmati keindahan alam yang memang ternyata kehidupan di sini menyenangkan gitu loh. Itu yang harus kita cari. Makanya kita ini harus banyak terjun ke lapangan. Tidak hanya bondonya bondo Google ya, tetapi kita memang harus, ya memang sumber utamanya, salah satu sumber utama untuk mencari informasi awal adalah Google ya. Tetapi pada saat kita berada di lapangan, kita harus tahu kondisi real memang. Oh, ternyata masyarakat di sini ada sesuatu yang hidden paradise lah kasarannya, kayak sesuatu yang unik, sesuatu yang ini bagus sekali, ini bisa dijadikan sebuah daya tarik wisata. Itu yang kita buat. Jadi kita mengumpulkan sesuatu yang menarik, yang unik, itu kita simpan dulu. Jadi adik-adik punya paket reguler ke Bali, ke Jogja, dan sebagainya, itu salah satu paket reguler. Tetapi di sisi yang lain, kita harus antisipasi. Kita harus memiliki satu paket atau dua paket yang memang unik. Dikhawatirkan ada seseorang yang tadi disampaikan, kalau namanya pengusaha, bayar piro ya mungkin dipenuhi. Dan itu mungkin hanya 1-2 orang saja. Jadi nggak banyak. Itu yang harus kita jual. Kita bisa membuat seperti itu gitu. Jadi misalnya kehidupan paket eksklusif ya, namanya paket eksklusif yang memang privilege, yang memang mencerminkan
sesuatu yang privacy yang mereka inginkan. Jadi kita harus menemukan objek-objek itu sendiri. Gitu loh. Jadi mungkin di suatu daerah pasti ada hidden paradise ini. Itu makanya harus terjun ke lapangan. Kayak saya ke mana ke Bondowoso, ternyata di Bondowoso itu banyak sekali. Kalau kita ke desa-desa itu banyak sekali sesuatu yang ini bagus ya ternyata. Oh ini sesuatu yang menarik ternyata. Ya kita nggak paham awalnya kalau kita di mana ya kemana ya gitu loh. Tapi pada saat kita ini bagus, ini bisa untuk dijual, ini kita pikirnya kan seperti itu. Gitu. Makanya harus terjun ke lapangan, banyak berkomunikasi dengan berbagai orang agar kita mendapatkan informasi yang baik, yang up to date, yang memang informasi itu bisa untuk kita kembangkan untuk dijual untuk paket wisata yang eksklusif tadi gitu loh. Kita hanya merencanakan paket eksklusif itu tentunya tidak sembarang orang bisa beli. Jadi harganya juga pasti berbeda. Tapi ini kita harus membuat paket ini sebagai rencana gitu loh. Sebagai rencana suatu saat kalau ada yang membeli paket yang seperti ini atau mungkin kita langsung tawarkan paket eksklusif apa misalnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa nanti baru membuat ada request baru kita mencari, jangan. Itu proses panjang. Membuat paket itu proses panjang. Kita harus misalnya paket tinggal di desa, misalnya di desa kuno misalnya, di mana lah di lereng gunung apa misalnya. Itu paket yang unik. Tapi kan kita nggak bisa langsung membuat paket itu. Kita harus koordinasi dulu dengan tokoh masyarakat yang ada di situ, dengan masyarakat yang ada di situ, dengan penyedia apa yang ada di situ. Jadi mereka sudah kita kondisikan seandainya nanti kalau ada orang yang beli pakai ini tinggal mereka kontak gitu loh. Makanya kita harus banyak banyak silaturahmi, banyak berkunjung, banyak berkomunikasi dengan agar kita mendapatkan informasi yang seimbang. Jadi seperti itu, Ruth. Jadi kita nggak boleh kita langsung di dalam hanya bondo internet baru kita nanti enggak, itu malah kekeliruan banyak, kekeliruan. Jadi kita harus terjun ke lapangan. Ini seperti itu, Ruth. Atau kurang jelas silakan. Berarti paket ini bisa di request gitu kan dari konsumennya sendiri? Bisa, tidak ada masalah. Namanya orang pariwisata orang kreatif ya. Orang pariwisata adalah orang yang kreatif. Tidak ada kata tidak bisa. Kasarannya seperti itu ya. Karena memang orientasi kita adalah jangan sampai orientasi kita hanya meningkatkan keuntungan pribadi itu saja. Jangan sampai berorientasi seperti itu. Kalau seperti itu biasanya paket yang kita jual tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau kita memberdayakan masyarakat, tujuannya adalah memang tujuan berberdaya masyarakat dan mereka paham tentang apa yang kita lakukan, insya Allah akan berkelanjutan. Meskipun itu paketnya memang mahal, ya. Karena mahal itu mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Kalau misalnya kemarin saya ke Kemiren di Banyuwangi, saya tanya ke ibu-ibunya di situ juga. Misalnya membuat ingkung itu ayam yang dimasak kemudian tapi bentuknya utuh ya, tinggal nanti dipotong-potong sendiri. Itu harganya 200.000 ingkungnya apabila disuguhkan ke wisatawan. Tapi secara secara keuntungan langsung yang diperoleh itu 100.000. Nanti 100.000 dari 200 itu dikasihkan 100.000 untuk ibu itu. Jadi otomatis kan udah untung ya. Kasarannya udah untung ayahnya udah berapa misalnya hanya 60 misalnya. Kan untungnya lumayan gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memang prestis yang masyarakat di situ akan enak wis gak usah ngapa-ngapain udah dapat untung gitu loh. Itu yang harus adik-adik pikirkan. Misalnya membuat menginap di situ misalnya harganya sekitar 150 misalnya. Ya masuk di kasnya itu mungkin ya sekitar separuhnya gitu. Separuhnya lagi masuk ke kasnya Podarwis. Jadi untung gitu loh. Masyarakat diposisikan sebagai pemilik, sebagai pengelola juga. Tapi otomatis secara keuangan kita sebagai tour operator yang memegang kendali, gitu loh. Memegang kendali semua gitu loh. Tapi masyarakat di situ juga berdaya juga. Jadi dari request nggak masalah, semua tapi kita harus menyiapkan. Kalau request otomatis kita proses ya. Saya ingin paket pernikahan di
pantai yang nggak ada penghuninya misalnya, atau seperti apa mungkin terserah ya, namanya orang yang kayak banyak uang itu kan ya banyak banyak pikiran, akhirnya mereka pikir sesuatu yang privacy, sesuatu yang memang benar-benar apa ya, tidak ingin diganggu oleh orang lain. Jadi seperti itu, orang apa ya, nggak biasa di pasaran, dan tidak terbiasa dengan hal yang biasa kita lakukan. Nah, itu harus kita temukan. Jadi kita nggak bisa apa ya, berpikir bahwa ya reguler ya oke, tidak masalah. Tapi yang spesifik ini kita harus memikirkan, harus cari dulu. Karena pasti ada yang membeli. Saya yakin pasti ada yang membeli. Karena orang kaya itu pinginnya adalah sesuatu yang berbeda. Merasakan kehidupan misalnya menjadi seorang petani. Orang kaya di kota, itu bisa, tidak ada masalah. Paketnya, memandikan kerbau, memancing, menjalan, dan sebagainya. Itu paket yang bisa kita tawarkan. Harganya ya tinggi, karena yang kita segmennya adalah, nah ini sekali lagi, segmen pasar kita harus jelas. Kita harus membidik pasar yang mana? Anak-anak, anak sekolah, anak TK, anak kuliahan, atau mungkin orang tua atau orang kaya. Harus dijelaskan juga spesifik segmen kita ini siapa gitu. Harus jelas, karena kita nggak bisa menyusun paket untuk semua segmen pasar, dari anak TK sampai orang tua itu sama paketnya, nggak bisa. Anak TK lebih banyak ke arah permainan anak-anak, kemudian anak SD juga permainan anak-anak tapi mengarah ke edukasinya, kemudian SMP juga gitu tapi mengarah kepada sesuatu yang intelek lah, meningkatkan kemampuan teknologi. Demikian juga di anak-anak SMA. Kalau anak-anak kuliahan lebih mengarah ke industri misalnya. Itu paketnya kita sediakan itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan request. Seperti itu, Ruth. Oke, Ruth. Ada lagi? Ya, Pak. Terima kasih, Saya Pak. mau bertanya, Pak. Oh iya, sama-sama, Ruth. Pak, saya mau bertanya. Iya, saya. Halo, Saifu, ya. Teknik pemasaran paketnya itu gimana, Pak? Teknik pemasaran paket ya. Kan kita udah bikin. Ya. Gimana, Ruth? Saifu? Teknik pemasaran paketnya, Pak, kan kita udah bikin paket, terus kita kan baru-baru bikin, belum punya web yang terkenal, belum punya Instagram atau apapun yang terkenal. Cara gimana? Jadi ini ngawali ya, kemarin saya coba buat itu sebenarnya pembelajaran awal. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang kita dapatkan apabila kita tidak memulai sesuatu. Ya, sesuatu yang kita lakukan ini kalau bermanfaat dan ini dilihat oleh orang lain memiliki nilai manfaat yang tinggi, pasti akan banyak peminatnya. Makanya adik-adik, mumpung masih pembelajaran, ini juga dimanfaatkan. Media-media yang kita lakukan ini, kita buatkan ini adalah media untuk pembelajaran. Jadi teknik untuk pemasaran memang kita tidak boleh hanya berpikir aku uang banyak dulu untuk memasarkan, untuk membuat ini dan itu, baru nanti kita membuat paket. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berpikiran kreatif, efektif ya, kreatif, berkreasi ya, menciptakan paket-paket yang unik, yang mungkin berbeda dengan paket-paket wisata yang lain. Tapi kita tidak boleh memikirkan bahwa harus besar biaya yang harus dikeluarkan. Jangan sampai seperti itu. Kita memanfaatkan media-media yang memang media yang gratis, tetapi daya jangkaunya luas. Memang itu proses ya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu itu langsung instan harus dapat. Enggak. Pariwisata itu seperti apa ya? Yang mengendarai sepeda terus berputar terus. Dan seperti mengingatkan kalau kita misalnya membuat flyer, misalnya coba adik-adik melihat misalnya saya merhatikan ini di Kemiren ya. Di Kemiren itu mungkin kalau saya lihat hanya sekelumit ada berapa rumah di situ, 1, 2, 3, 4. Mungkin ada sekitar 8 rumah yang saling berhadapan. Ya, saling berhadapan, rumah kuno yang itu sudah dibangun oleh pemerintah daerah, mungkin dengan anggaran dana desa, dan itu hanya sekelumit itu bisa diambil dari berbagai spot. Jadi kita mengambil foto misalnya lagi orang ibu nenek-nenek lagi nginang misalnya.
Kemudian besok lagi kita ngambil foto tungkunya diambil, gambar tungkunya itu diambil, atau mungkin besoknya kita ambil lagi di depan gambar tampak orang itu lagi main alat kesenian. Besoknya lagi, tapi intinya kemiren gitu loh. Intinya di desa itu. Dan itu berulang-ulang. Yang jelas adalah berulang-ulang. Istilahnya mengingatkan, oh di sini ada kayak gini. Karena kalau cuma satu aja kita mengingatkan hal satu kali, ya akan terlewati gitu loh. Dianggap tidak ada, tidak eksis. Tekniknya seperti itu. Kita dengan satu objek, adik-adik misalnya mengambil foto kamera, adik-adik mengambil foto selfie, kan bisa berbagai macam angle ya. Berbagai macam sudut. Itu yang harus dipahami. Pariwisata itu seperti itu. Meskipun objeknya sama, tapi cara kita mengambil gambar itu harus berbeda. Yang menarik, tentunya yang menarik, dituliskan di bawahnya embel-embel, namanya apa, desa apa misalnya. Dan terus berulang-ulang. Seperti itu. Diviralkan, kalau diviralkan itu memang ditonjolkan gitu, sesuatu yang memang unik. Karena ya otomatis ya, memang keunikan itu adalah nilai yang paling tinggi poinnya untuk pariwisata. Tanpa itu mungkin sesuatu itu ya biasa aja. Mungkin ya nggak terlalu mendapatkan poin yang banyak atau pengunjung yang banyak. Tapi kalau sudah memiliki keunikan dan keunikannya itu dieksplor, meskipun itu jauh atau mungkin sulit medannya, mungkin pasti dijangkau. Jadi tekniknya adalah mengulang, mengambil sudut gambar yang berbeda, mendeskripsikan, kemudian tampak profesional. Jangan sampai foto yang kita ambil itu resolusinya pecah-pecah, nggak jelas gambarnya. Itu salah satu contoh. Videonya, pengambilannya, gambarnya seenaknya misalnya. Harus ditata, harus diatur kembali sebelum diupload ke akunnya kita sendiri. Meskipun akun kita gratis, tapi kalau kita pengambilannya gambarnya itu bagus, fotonya bagus, kemudian videonya juga bagus misalnya, itu akan menyenangkan. Jadi seperti itu saya itu. Mengulang ya, proses pariwisata itu berulang-ulang. Meskipun kita sudah tenar, misalnya perusahaan kita atau monitor operatornya kita sudah tenar, tetap aja kita promosi yang lewat situ. Misalnya Aqua lah, contohnya produk Aqua, air minum. Apa kita harus stop Aqua? Coba ada dilihat di media televisi. Apakah sudah tidak ada lagi promosi tentang Aqua? Tetap ada, tetap berkelanjutan. Meskipun produk itu sudah terkenal. Kalau kita bicara air minum mineral, misalnya, air mineral apa? Ya Aqua misalnya. Meskipun itu air mineralnya mungkin merek yang lain. Gitu. Tetap aja Aqua terus berpromosi, gitu. Tidak habis. Sudah cukup nggak usah promosi lagi, biaya mahal. Enggak seperti itu. Kita ambil gratisan saja. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Saifu. Ya Pak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Arka? Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, Farah. Ini Pak, kalau semisal kita sebagai agen wisata itu cara menghindari wisatawan yang ingin menipu gitu misalnya Pak. Misalnya ada yang udah kayak mau pakai agen wisata kita ya Pak. Tapi terus misalnya nanti nggak jadi atau mungkin nggak bayar gitu loh Pak. Itu gimana Pak solusinya? Jadi gini, kalau kemarin saya juga ketemu salah satu agen di Bondowoso, agen perjalanan. Dia juga memiliki homestay. Jadi dia kerjasama dengan agen yang di China, di Wuhan kebetulan kan memang COVID ini angka kunjungannya sejak Maret sudah tidak ada lagi kegiatan kunjungan. Jadi mereka sistemnya adalah membayar dulu ya, kasarannya mereka sudah DP kasarnya dia DP, pembicara DP. Jadi pembayaran itu memang ya ini adik-adik harus banyak kerjasama otomatis ya.
Jadi harus bekerja sama dengan berbagai, meskipun ada yang bergerak di travel, ya, otomatis nggak bekerja sendiri. Travel yang ada di kita ini harus bekerja sama dengan travel yang luar misalnya, untuk mendatangkan, untuk jaringan, gitu. Jaringan dalam arti mempermudah, mempermudah saling menjualkan paket gitu lah. Kita misalnya menjadi agennya travel utamanya di Wuhan misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini dalam konteks ini kita harus memahami bahwa paket wisata yang kita jual ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita berbicara bahwa paket yang kita jual ini harus terkoneksi dengan agen perjalanan wisata yang lain. Jadi saling menguntungkan. Jadi prosesnya ini adalah bagaimana kita berkomunikasi, yaitu jaringannya. Otomatis ini kembali lagi ke jaringan. Jaringan yang kita buat ini harus kuat sehingga kita ini tidak lepas dari paket-paket yang kita tawarkan itu tidak hanya sebatas paket yang kita bisa dijual, tapi paket yang memang layak jual, jadi seperti itu. Oke, Sarah? Iya Pak, paham Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, tidak ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi Sudah, Kakak ya? Pak, tinggal Oke, nunggu praktek. Ya, harus praktek, memang harus berani ya. Mulai dari sekarang harus berani karena adik-adik ini adalah ujung tombak pariwisata. Saya melihat banyak sekali di tempat-tempat itu malah yang menginisiasi itu bukan dari background-nya pariwisata, sehingga mereka malah butuh banyak pendampingan. Nah, itu yang agak berat sekali. Kalau pendampingan masih belum jalan tidak masalah, tapi kalau pendampingan sudah berjalan, mereka harus ya sudah jalan, sudah dengan kondisi sekarang, otomatis mereka akan semakin berat. Ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata dari saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan buat adik-adik semua dan bapak ibunya juga sehat, rezekinya juga barokah, lancar. Semoga selalu dimudahkan urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.